Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang psychodynamic approach. Perkenalkan, nama saya Manuel Fernando. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Manajemen Perhotelan Pelita Harapan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang psychodynamic approach atau pendekatan psikodinamik. Apa itu psychodynamic? Psychodynamic adalah teori penjelasan tentang sudut pandang terhadap suatu perilaku manusia atau kebiasaan manusia. Dalam hal ini, psychodynamic mencakup teori atau melihat fungsi manusia berdasarkan interaksi dalam diri seseorang menurut struktur kepribadian Sigmund de Freud. Nah, Sigmund de Freud itu membagi karakteristik atau struktur kepribadian itu menjadi tiga, yaitu ID, ego, sama superego. ID itu adalah kepribadian yang kita dapat dari lahir atau dari asal mulanya kita, yaitu contohnya seperti naluriah dan primitif atau berkembang biak dan untuk mencari makan. Lalu ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab atas kepribadian ID atau perkembangan ID. Jadi karena kita mempunyai ID, ego itu yang membuat kita berpikir tentang apakah kita harus melakukan ID atau tidak. Jadi misalnya kita untuk makan, apakah kita harus seperti binatang juga yang harus saling membunuh untuk mencari makan atau untuk saling membunuh untuk mendapatkan teritori. Nah, itu adalah ego, di mana kita bisa menahan diri atau berpikir apa yang baik. Lalu ada super ego, di mana super ego ini adalah aspek kepribadian yang ingin memperoleh sesuatu atau cita-cita. Jadi misalnya kita punya pencapaian atau hal yang ingin kita tuju, itu adalah super ego, di mana kita hanya mementingkan diri kita sendiri sebagai subjek utamanya. Nah, kegunaan psikodinamik dalam leadership adalah adalah untuk membuat interaksi antara atasan atau bawahan dalam leadership itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa bisa dibilang berjalan dengan baik? Karena dalam psychodynamic approach ini, kita itu harus tahu orangnya itu seperti apa, untuk berhadapan dengan orangnya itu seperti apa. Misalnya orang A, orang B itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi sebagai kita leadership yang memegang teguh psychodynamic approach itu, kita tahu gimana cara bersosialisasi atau melakukan kerjasama dengan A, B atau C, ataupun kita bisa melakukan perintah A, B dengan C berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Kita dapat mengerti menggunakan kepemimpinan jenis apa bagi pengikut kita. Untuk menjadi pemimpin yang baik, pendekatan psikoanalisis kita itu harus tinggi, atau kita itu memiliki hal psikoanalisis dan bisa membedakan antara satu orang dan orang lainnya, apalagi pengikut kita. Lalu keberhasilan psikodinamika dapat dinilai dari menahan diri seseorang, mengetahui karakteristik bawaan, menyamakan respon atau keselarasan, dan dengan into bawahan juga dapat mengerti maksud dan tujuan kita. Lalu dalam leadership ini kita memiliki dibagi lagi dengan beberapa tipe kepemimpinan. Dengan psikoanalisis ini kita dapat merubah jalan kepemimpinan kita sebagai pemikir, perasa, ekstrovert, introvert, intuitor, sensor, judger, ataupun perceiver. Nah, jadi dengan kita memiliki psikodinamik, kita bisa mengerti tipe-tipe pemimpin apa yang akan kita lakukan kepada seseorang. Jadi kesimpulan pada presentasi ini adalah sebagai pemimpin kita harus memiliki psikodinamika. Psikodinamika juga sangat penting bagi berjalannya kepemimpinan kita karena kita dapat mengetahui bawahan kita. Terima kasih atas mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.